بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Walladhi khalaqas samawati wal arda في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لا تحزن إن الله معنا وقوله إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Walhasil bahwa ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini di dalamnya mengandung sifat al-ma'iyyah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala syarihu Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala qawluhu huwa alladhi khalaqa as-samawati ila akhir al-ayat allati dhakaraha Syekhul Islam tadammanat hadhihi al-ayatul karimatu. Ayat yang mulia ini mengandung itsbata sifatil ma'iyyati lahu azza wa jal, penetapan tentang sifat ma'iyyah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan firman-Nya wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan Allah maha melihat dengan apa yang kalian amalkan. Maka firman Allah yang menyatakan wa huwa ma'akum, dan Allah itu bersama kalian, menunjukkan bahwa sifatul ma'iyyah tsabita lillah. Ada sifat ma'iyah yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia ala naw'ain, dan sifatul ma'iyah itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ma'iyatun ammatun, ma'iyah secara umum, ya, syamilatun li jami'il makhluqat, yang meliputi seluruh makhluk. Allah itu bersama kalian, yakni seluruh makhluk. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', fahuwa subhanahu ma'a kulli syai'in, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersama segala sesuatu bi'ilmihi, dengan ilmunya,
wa qudratihi, dan kekuasaannya, wa qahrihi, keperkasaannya, wa ihatatihi, dan peliputannya. La yaghibu anhu syai'un, tidaklah ada sesuatu yang terhalangi dari Allah. Wala yu'jizuhu, dan tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah lemah. Wa hadhil ma'iyyatul madhkuratu fil ayah. Maka ma'iyah inilah, kebersamaan inilah yang disebutkan di dalam ayat yang pertama itu tadi. Dari sini menunjukkan bahwa ma'iyah ammah ini adalah merupakan sifat dzatiyah lillah, termasuk sifat dzatiyah yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه. Maka di dalam ayat ini Allah mengabarkan tentang dirinya, bi annahu huwa wahdahu, bahwa semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala saja alladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, yakni yaitu aujadahuma, Allah yang mewujudkan langit dan bumi itu, ala takdirin wa tartibin sabiqin, ya, dengan penetapan dan dengan penertiban yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi muddati sittati ayyamin, dalam tempo 6 hari Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya. Thumma ala ba'da dzalika wartafa'a ala arsyih, kemudian Allah tinggi setelah itu. Yang dimaksud di sini tinggi adalah uluwun khas, yang merupakan sifat fi'liyah, ya, istiwa, dan terangkat di atas arasy litadbiri umuri khalqih, untuk mengurus perkara-perkara makhluknya. Wa huwa ma'a kaunihi fawqa arsyihi, dan Allah, walaupun Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas arasy-Nya, la yaghibu anhu syai'un minal alamainil ulwi was sufali, maka tidaklah terhalangi sedikit pun dari Allah subhanahu wa ta'ala dari dua alam, alam yang di atas dan alam yang di bawah, yang paling bawah pun tidak tersamarkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus kita yakini bahwa sesuatu yang paling kecil pun, jangankan sesuatu yang zahir, yang nampak, yang terbetik di dalam hati seseorang, diketahui Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini menunjukkan muraqabah. Harus ada keyakinan di dalam diri kita, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita meyakini sifatul ma'iyah, bahwa Allah itu bersama kita dimanapun kita berada, di alam yang tinggi dan yang terendah sedikit pun, Allah mengetahui apa yang kita amalkan. Fahuwa ya'lamu ma yalju, Allah mengetahui apa yang masuk, ayyadkhul fil ardi, dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar darinya, wa ma yanzilu minas samai, dan apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju, dan apa yang naik, ayas'adu fiha, dan apa yang naik ke langit. Wala syakka anna man kana ilmuhu wa qudratuhu muhitaini bi jami'il asya'i fahuwa ma'a kulli syai'in, dan tidaklah diragukan bahwa siapa yang ilmunya dan kekuasaannya itu meliputi segala sesuatu, maka berarti dia bersama segala sesuatu.
Ketika ilmunya ini meliputi segala sesuatu, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala bersama segala sesuatu itu. Bersama segala sesuatu apanya? Ilmunya dan kudrahnya. Nah, walidzalika qala, oleh karena itu Allah menyatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kalian amalkan itu Maha melihat. Qauluhu ma yakunu min najwa thalathatin ila akhiril ayah. Yuthbitu subhanahu, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan syumula ilmihi wa ihatatihi bi jami'il asya', cakupan ilmunya, bahwa ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Wa annahu la yakhfa alaihi najwal mutanajina, bahwa tidaklah tersamarkan atas Allah bisikan orang-orang yang sedang berbisik-bisik. Wa annahu syahidun 'alal asya'i kulliha, dan bahwasanya Allah itu sebagai saksi atas seluruh perkara, muttaliun 'alaiha, dan melihatnya, mengetahuinya, karena luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Wa idhafatu najwa, dan disandarkannya kata najwa ini ila thalatha, kepada lafaz 3, ma yakunu min najwa thalathatin, ya, min idhafati sifati ilal mausuf. Ini termasuk dalam bab disandarkannya sifat itu kepada yang disifati. Jadi asalnya apa? Asalnya ma yakunu min najwa thalathatin, maksudnya apa? Min thalathatin mutanajina, begitu. Ya. Sehingga thalathah di situ sebagai mausuf, man'ut. Mutanajin sebagai na'at. Begitu. Lalu kemudian dibentuk dengan bentuk sifatnya didahulukan, lalu diakhirkan mausufnya, dan dibentuk dengan bentuk mudhaf ilaih. Min najwa thalathatin. Wa takbir ay ma yakunu min thalathatin najwa ay mutanajina. Tidaklah 3 orang yang saling bisik membisik, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang keempat. Ini ma'iyatun ammah. Sehingga dari ma'iyatun ammah di sini meliputi seluruh makhluk. Mukminnya dia, kafirnya dia, zalimnya dia, fasikkah dia, ya, alam yang tertinggi dan alam yang terendah, seluruhnya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ma'iyah di sini ala haqiqati, di atas hakikat, bukan majaz, bukan ta'wil. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita ala haqiqati. Tapi jangan kita mengatakan Allah bersama kita bidzatihi, dengan zatnya. Khawatir jangan sampai lafaz ini digunakan oleh mereka untuk sampai kepada tingkat kepercayaan bahwa Allah itu di mana-mana. Jangan. Tapi kita mengatakan Allah bersama kita ala hakikatnya, di atas hakikatnya. Ya. Dan pernyataan Allah bersama kita di atas hakikatnya itu tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan ilsaq. Bukan berarti berdempetan, berdekatan. Nah, sebab kata-kata al-ma'iyah la taqtadi al-ilsaq. Ma'iyah itu tidak memastikan harus berdempetan. Nah, ya, contoh saja bulan. Ya, sedemikian banyak
Kita yang sedang musafir mengatakan nahnu nasiru wal qamaru ma'ana. Kami berjalan dan bulan bersama kami. Iya kan? Bulan bersama kami. Maksudnya apa? Bulan bersama kami yakni bulan bergandengan dengan dia. Hah? Tidak kan? Tapi apa maksudnya? Bulan bersama kami dan senantiasa memberikan penerangan kepada kami. Ala haqiqati. Nahnu nasiru wasyamsu ma'ana. Matahari bersama kita. Nah. Biasa. Dan ala haqiqati. Ya. Demikian. Biasa ma'ruf dalam bahasa Arab demikian. Dan tidak menunjukkan ilsaq, tidak mesti berdempetan. Naam. Ya. Seperti juga perkataan sebagian orang ketika meninggalkan istrinya jauh di tanah seberang. Dia katakan pada istrinya, walaupun diriku jauh darimu, tapi aku tetap bersamamu. Ya kan? Itu masyhur, ma'ruf. Dalam bahasa, penggunaan bersama biasa. Dan tidak mesti kebersamaan itu apa? Hah? Ilsaq, berdempetan. Lalu apa maksudnya? Walaupun aku jauh dari matamu, tapi aku tetap bersamamu. Maksudnya apa? Aku tetap bersamamu. Ini apa? Dalam hal mengingat dia, ya, dan seterusnya. Wah, ya. Sehingga dari sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan bahwa al-ma'iyyah ala haqiqatihi, bahwa ma'iyah itu di atas hakikat yang sebenarnya. Naam. Wa ammal ayatul baqiyatu, adapun ayat-ayat yang selebihnya, fahiya fi itsbatil ma'iyatil khassah, maka ayat itu dalam hal menetapkan ma'iyah secara khusus, allati hiya ma'iyatuhu li rusulihi ta'ala, yaitu kebersamaannya bersama para rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa auliyaihi, dan para walinya, para penolong agamanya, bin nasr. Kebersamaan khusus itu yaitu pertolongan, wa ta'yid, pemberian kekuatan, wal mahabbah, kecintaan, wa taufiq wal ilham, pemberian taufik dan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ma'iyah khusus. Dan ma'iyah khusus ini adalah sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan ma'iyah ammah, sifat dzatiyah. Tapi ma'iyah khusus ini adalah merupakan sifat fi'liyah lillah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan terkadang ma'iyah khusus ini dikaitkan dengan sifat, dan terkadang dikaitkan dengan individu. Ya. Dengan sifat seperti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah itu bersama orang-orang bertakwa. Ini sifat. Siapa saja orang bertakwa, Allah Subhanahu wa ta'ala bersamanya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama apa? Dengan orang-orang yang bersabar. Ini sifat. Ya, dan terkadang juga ya, terkait dengan individu. Nah, seperti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Fir'aun, kepada Musa dan Harun, innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Nah, ini ma'iyah khusus berkenan tentang individu seseorang. Nah, tayyib ila huna ya ikhwan.
wallahu a'lamu bis-shawab. Tafaddalu hafizakumullah.